بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkannya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Terakhir kita telah mempelajari tentang keutamaan memelihara anak yatim. Kita lanjutkan bab berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabihi Al-Adabul Mufrad, babu fadli man ya'ulu yatiman min bain abawayhi. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Sufwan qala haddatsatni Unaisah an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fahri an abiha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم فجاءه بسويك وعسل فقال دونك هذا فالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. Imam Bukhari mencantumkan bab keutamaan orang yang memelihara, mendidik anak yatim, atau ya'ul di sini adalah di samping dia mendidik juga orang yang memperhatikan kemaslahatan anak itu, makannya, pakaiannya, memperhatikan kehidupannya, yakni orang yang mengurus anak yatim. Imam Bukhari mencantumkan di dalam bab ini hadis yang pertama dari Murrah al-Fihri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Aku dan orang yang menjamin atau yang memelihara anak yatim di dalam surga kahataini, seperti dua ini. Atau dia katakan kahadhi min hadhi, dari ini dan yang satu lagi, yakni antara telunjuk, jari tengah dengan telunjuk.
Jadi Nabi SAW mengisyaratkan bahwa saya dan orang yang memelihara anak yatim, memperhatikan kemaslahatannya, makannya, pakaiannya, maka dia dan aku seperti ini di dalam surga. Yatim di sini boleh jadi itu adalah yatim lahu aw li ghairihi. Apakah anak yatim itu adalah anak yatimnya sendiri? Ya, seperti seorang ibu yang suaminya meninggal dunia, yang dia punya anak dari suaminya tadi. Ya. Maka dia pelihara. Seorang ibu yang memelihara anaknya yang yatim juga dia mendapatkan keutamaan memelihara anak yatim. Aw li ghairihi, atau anak yang lain. Anak yatim lain yang dipelihara oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Fil jannati, di dalam riwayat Tabrani dikatakan fil jannati ma'i, di dalam sorga bersamaku. Ya. Tapi kita ingatkan kembali, saya mendengar bunyi handphone. Mohon yang memiliki HP dimatikan, dinonaktifkan. Ya, tolong dipastikan HP-nya dinonaktifkan. Apa hikmah bahwa anak yatim, bahwa orang yang memelihara anak yatim, ya, yushbihu fi dukhulil jannah atau syabihat manzilatu fil jannati bil qurbi minan nabi. Kenapa perumpamaan orang yang memelihara anak yatim masuknya ke dalam surga, atau kedekatannya posisi dia nanti di surga dekat Nabi SAW, kenapa dimiripkan antara Nabi dengan, bukan anak yatim, orang yang memelihara anak yatim? Ulama mengambil hikmahnya karena likaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nuhu ay yub'atsa ila qaumin la yaqiluna amra dinihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusan beliau, kondisi beliau, kerja beliau, tugas beliau, bahwa beliau diutus kepada kaum yang tidak mengerti tentang agamanya. Lalu beliau menjadi penjamin, pemelihara, pemerhati terhadap mereka dan mengajarkan kepada mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka. Ya, Nabi SAW mengarahkan umatnya yang belum tahu dengan agama tentang agama. Wa kadzalika kafilul yatim. Begitu juga orang yang memelihara, mendidik, memperhatikan anak yatim. Yaqumu bikafalati man la ya'qil amra dinihi. Dia melaksanakan, bertugas atau menjalankan pemeliharaan, pemerhatian terhadap orang yang belum bisa memahami urusan agama. Ya. Wala dunyahu, tidak juga dunianya juga dia tidak bisa mengurus. Kenapa? Karena anak yatim itu adalah anak yang belum baligh. Perlu ada orang yang mengarahkan anak yatim tadi, baik agamanya maupun dunianya. Wa yurshiduhu wa yu'allimuhu wa yuhsinu adabah. Ya. Dia ajarkan, dia arahkan, dia didik, sebagaimana Nabi SAW mendidik kaum yang belum tahu tentang agamanya. Jadi kalau kita lihat tugas orang yang memelihara anak yatim, di mana mereka mengarahkan orang yang belum berakal, baik urusan agamanya maupun dunianya, mirip dengan Nabi SAW yang diutus oleh Allah kepada kaum yang tidak tahu dengan
agamanya, lalu Nabi mengajarkannya, memperhatikannya, memberikan urusan mereka yang lebih baik. Maka inilah kemiripannya, kenapa mereka itu digandengkan. Kahata ini, ya, seperti ini, dua ini, yakni jari tengah dengan jari telunjuk, haqqun ala man sami'a hadza an ya'mal bihi, merupakan satu keberuntunganlah bagi orang yang mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mengamalkannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi orang yang memelihara, menjaga atau mengasuh anak yatim, dia akan posisinya bergandengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surga. Liyakuna rafiqan Nabi, agar dia menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nantinya. Ya, wala manzilata afdal min dzalika fil akhirah, tidak ada posisi yang lebih afdal nanti di akhirat melebihi dari ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi Jannatu Firdaus, di surga Firdaus, yaitu adalah surga yang paling tinggi. Nah, orang yang memelihara anak yatim, menjaganya, memperhatikannya, dia akan mendapatkan kedudukan menempati atau menemani Rasulullah SAW dalam surga. Maka seyogyanya bagi kita untuk bisa pemerhati anak yatim. Anak yatim perlu kita ketahui, dia bukan termasuk asnaf 8 yang berhak menerima zakat. Akan tetapi anak yatim adalah orang anak yang berhak untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin. Tanggung jawab kaum muslimin. Hadis yang kedua yang kita sebutkan dari Hasan, yakni ini adalah asar dari Ibnu Umar. Anna yatiman kana yahduru ta'ama Ibnu Umar. Bahwasanya anak yatim selalu hadir di hidangan Ibnu Umar. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Ibnu Umar adalah termasuk orang yang tidak senang makan sendirian. Dia pengen makan bersama orang miskin atau anak yatim. Fada'a bi ta'amin dzata yaumin. Pada satu hari beliau minta didatangkan makanan. Fatalaba yatimahu falam yajidhu. Dia mencari anak yatim tapi dia tidak dapatkan anak yatim. Makanan sudah ada. Faja'a ba'da ma faragha Ibnu Umar. Anak yatim tadi datang setelah Ibnu Umar setelah makan. Jadi Ibnu Umar minta datangkan makanan. Dia cari mana anak yatim tadi. Ya, anak yatimnya enggak kedapat. Lalu Ibnu Umar makan. Setelah selesai makan, anak yatim itu baru datang. Fada'a lahu Ibnu Umar bi ta'amin. Lalu Ibnu Umar minta didatangkan makanan untuk anak yatim. Falam yakun indahum. Tapi mereka sudah tidak punya makan lagi. Ya. Faja'ahu bisawikin wa asal. Lalu diberilah makanan semacam korma dan madu. Faqala dunaka hadha. Ibnu Umar dia mengatakan makanlah. Ya. Fawallahi ma ghubinta, demi Allah engkau tidak akan merugi. Makanlah. Dari apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini adalah contoh nyata orang yang menjalankan
Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa orang yang memelihara anak yatim, yang memperhatikan makanannya, pakaiannya, kebutuhannya, dia mendapatkan kedudukan istimewa nanti di akhirat. Maka Ibnu Umar adalah termasuk orang yang mempraktekkannya. Setiap makan, dia hendaknya makan dengan anak yatim. Setelah dia selesai, anak yatimnya baru muncul, dia datangkan makanan. Hadis berikutnya, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Hazim qala haddatsani Abi qala sami'tu Sahal bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa qala bi isbu'aihi as-sabbabati wal wusta. Lalu dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, aku dan orang yang memelihara anak yatim, yang memperhatikan kemaslahatan anak yatim, keperluan anak yatim, di dalam surga hakada seperti ini. Lalu beliau isyaratkan dengan dua jarinya, yang tunjuk dan yang tengah. Hadis berikutnya, haddatsana Musa qala haddatsana Ala bin Khalid bin Wardan qala haddatsana Abu Bakar bin Hafs anna ibn Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Abu Bakar bin Hafs dia menceritakan bahwa Abdullah, yakni maksudnya di sini adalah Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Karena la yaqulu ta'aman, beliau tidak mau makan makanan illa wa ala khiwanihi yatim, kecuali di dalam hidangannya, yakni di sufrahnya, ya, hidangan makanannya ada di situ anak yatim. Di dalam sahih dari Nafi', kana Ibnu Umar la yaqul hatta ya'ti bimiskinin ya'kulu ma'hu. Bahwasanya Ibnu Umar dia tidak makan sampai ada didatangkan orang miskin yang makan bersama beliau. Ini hubungannya dengan bab tadi adalah keutamaan memelihara anak yatim dan memperhatikannya, dan riwayat tentang Ibnu Umar ini adalah salah satu bentuk contoh bagaimana memperhatikan anak yatim. Bab berikutnya, bab khairu baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dia berbuat baik kepadanya. Haddatsana Abdullah bin Uthman qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Abi Sulaiman an min Abi Itab an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi ana wa kafilul yatim fil jannati hakataini yushiru bi isbu'aihi. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumah di dalam kalangan kaum muslimin adalah rumah di dalamnya terdapat anak yatim yang dia berbuat baik kepada anak yatim itu. Dan seburuk-buruk rumah di dalam kalangan kaum muslimin adalah rumah di dalam rumah itu terdapat anak yatim yang disakiti. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti kedua ini, beliau mengisyaratkan dengan kedua jari beliau.
Ini hadis atau riwayat. Ulama menilainya bahwa riwayatnya adalah dhaif. Riwayatnya adalah lemah, kecuali yang terakhir, ana wa kafilul yatim kahataini, ana wa kafilul yatim fi jannah kahataini. Ini sudah sahih. Tapi yang sebelumnya, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya anak yatim yang diberbuat kepadanya, dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disakiti. Di dalam sanadnya ini ada Yahya bin Sulaiman. Beliau itu adalah munkarul hadis. Namun hadis ini di dalam riwayat yang lain ya sahih. Yani topik yang seperti ini dalam riwayat yang lain sahih, tapi dalam sanad ini ya dalam sanad ini riwayatnya adalah dhaif. Berarti kalau ada riwayat yang lain yang sahih, maka maknanya bisa kita ambil bahwa sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diberlakukan dengan baik. Kemudian seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya anak yatim yang disakiti, tidak diperhatikan. Ya. Maka ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang pemeliharaan anak yatim, menyikapi anak yatim, memperhatikan kehidupannya. Taib. Bab berikutnya, babu kun lil yatimi kal abir rahim. Bab, jadilah Anda terhadap anak yatim seperti bapak yang sangat menyayangi. Bapak yang menyayangi. Haddatsana Amr bin Abbas qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Abza qala qala Daud alaihi salam qul lil yatimi kal abir rahim wa alam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى وإذا وعدت صاحبك فانجز له ما وعدته وإن لم تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. Sahihul isnad. Diriwayatkan dari Nabi Daud. Diriwayatkan dari Nabi Daud alaihi salam. Dia mengatakan kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah Anda terhadap anak yatim sebagai bapak yang penyayang, bukan bapak pemberang. Ya, tapi bapak yang penyayang. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Ketahui sebagaimana Anda menanam, begitu juga Anda juga akan mendapat memanennya. Ya. Jika Anda ingin memanen anggur, tanamlah anggur. Ya. Tidak akan mungkin kita yang menanam duri, yang kita panen adalah anggur. Maka oleh karena itu, siapa yang menginginkan panennya bagus, maka dia harus menanam yang bagus pula. Nah ini yang perlu kita perhatikan juga dalam kehidupan kita, bahwa panen itu adalah buah dari hasil tanaman. Hasil tanaman itu bergantung kepada apa yang kita tanam. Apabila kita menanam biji-bijian yang berkualitas baik, maka hasilnya juga akan baik. Jika seandainya kita menanam tanaman yang baik,
anggur, sebagaimana kita katakan, atau apel, dia akan menghasilkan yang kita inginkan. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin menanam, kita harus perhatikan dulu, ya, apa yang akan kita tanam agar kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, jangan kita menanam sesuatu kita berangan-angan untuk mendapatkan panenan yang lain. Kemudian, ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Sangatlah tidak baik, sangat jelek kefakiran yang datang setelah kekayaan. Ya. Orang yang fakir sebelum dia kaya biasa-biasa aja dia. Tapi setelah pernah dia berjaya, lalu dia jatuh bangkrut. Ya, ini yang paling tidak mengenakkan. Ya. Wa aktsaru min dzalik, atau lebih dari itu, au aqbah min dzalik, atau lebih dari itu adalah ad-dhalalatu ba'dal huda. Kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Ya. Kata orang, mantan ustadz ini berbahaya. Atau mantan santri berbahaya. Kalau mantan preman, ya, menjadi baik dia, bagus. Tapi setelah kita mendapatkan hidayah, ya, sangat buruk sekali kalau seandainya setelah kita hidayah kembali kita kepada kesesatan. Apa doanya supaya kita jangan seperti itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Maka ini perlu kita selalu berdoa seperti ini. Lalu kita perlu berdoa ketetapan hati, keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabil qalbi ala dinik. Entah berapa orang yang tergelincir kakinya setelah dia mendapatkan petunjuk. Sesat dia setelah dia petunjuk. Malahan sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya setelah itu. Nah, maka oleh karena itu dikatakan wa aqbahu min dzalik, yang lebih jelek lagi daripada orang yang jatuh miskin setelah dia kaya adalah orang yang jatuh kepada kesesatan setelah dia mendapat petunjuk. Di antara orang yang mendapatkan lezatnya iman, siapa? Ada 3 golongan. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nah, siapa yang hafal hadisnya? Ada. Bahasa Arabnya apa? Nah, perlu bahasa Arabnya. Ya, yang pertama ayyuhibballahu wa rasulah. Ya, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang ketiga, wa yakrah an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu minhu kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ya, ada enggak di antara kita yang pengen dimasukkan dalam api? Api yang unggun, masukkan, enggak mau. Nah, begitu juga hendaknya seorang dia tidak mau kembali kepada kesesatan. Nah, orang yang sudah dapat hidayah nih, dahulu dia hitam kelam, gelap, dunianya gelap dan yang lainnya. Setelah dia mendapat petunjuk, ya, dia tidak mau dan sangat benci sekali kalau seandainya dia kembali kepada apa yang pernah dia lalui. Nah, orang yang seperti ini dia sudah mendapatkan manisnya keimanan. Taib. Wa idza wa'adta sahibaka fanjiz lahu ma wa'adtahu. Jika kamu telah menjanjikan temanmu, maka laksanakan janji yang telah engkau janjikan. Ya, ada yang mau janji kawannya, besok saya traktir ya makan. Tunaikan. Ya. Kenapa?
Fa illa taf'al, jika kamu tidak lakukan, yurithu bainaka wa bainahu adawatun, akan melahirkan permusuhan antara kalian, antara Anda dengan dia. Kota yang gadangnya. Ya, janji ke janji, janji ke janji. Ya, tidak ada sama sekali. Nah, ini muncul rasa kebencian dan permusuhan. Wa ta'awwadz billahi min sahibin, berlindunglah kepada Allah dari seorang teman. Nih, hati-hati, pandai kita mencari teman. Bagaimana? Ini disuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari teman yang seperti ini. Idza dzakarta lam yu'inka, jika engkau mengingatkannya, ya, jika engkau mengingatnya, dia tidak menolongmu. Wa idza nasita, jika engkau lupa, lam yudzakkiruk, dia tidak pernah mengingatkanmu. Kita lupa, tergelincir dalam maksiat misalkan, dilapeh saja. Ya, dia biarkan aja lah. Itu urusan dia. Itu urusan pribadinya, jangan usah kita campur urusan dia. Enggak. Ya, berarti itu adalah teman yang tidak baik. Ketika kita lupa, dia ingatkan. Ya, ketika kita ingat, dia bantu kita untuk lebih baik. Itu adalah teman yang baik. Tapi teman yang kita harus menjauhkan diri darinya adalah teman apabila kita ingat, ya, dia tidak membantu. Ini yang harus kita jauhkan. Ketika kita lupa, dia biarkan kita dalam kelupaan kita. Ya. Nah, ini sanadnya adalah hasan. Nah, yang menjadi bab pembahasan kita di sini adalah perkataan yang pertama, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah kamu untuk dengan anak yatim seperti bapak yang penyayang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan. Enggak, Pak. Yang yatim itu sahih pendapat ulama adalah bapaknya yang meninggal, Pak. Ya, karena kalau ibunya meninggal, bapaknya masih ada. Yang menjadi tulang punggungnya kan bapaknya. Cuma bagi Minang, ya, lebih elok mati bapak daripada mati ibu. Maka ini juga menunjukkan seperti dikatakan kepada kita, kun lil abir rahim, kun lil yatimi ka abir rahim. Ini menunjukkan kepada kita sebagai seorang laki-laki hendaklah punya kasih sayang. Kalau jadi guru jangan jadi pemberang, ya, jangan suka memukul. Itu tidak pendidikan. Ya, akan tapi hendaklah kasih sayang kita yang kita munculkan dulu. Karena kita ingin mendidik. Anak kecil kalau kita didik dia dengan keras, dia akan menjadi keras. Jangan kita berharap dia akan menjadi lunak jika kita keraskan. Ya. Maka oleh karena itu kita harus lembut. Ajak dia berpikir. Tapi kalau seandainya kita keras, lalu dia keras lagi, kita keraskan lagi, itu bukan pendidik. Ya, itu sikap orang preman yang tidak maka kalau ada salah kita arahkan dia, bimbing. Karena anak itu tidak tahu. Ya, anak itu tidak tahu. Maka oleh karena itu perlu kita ilmu, siapapun kita menjadi orang tua, kita perlu ilmu pendidikan. Bagaimana kita mendidik anak kita sendiri, ya. Kemudian bagaimana kita mendidik anak orang lain. Wallahu a'lam. Ini ada suatu pertanyaan. Saat ini ada yang mengatakan lebih baik kematian bapak daripada ibu. Bagaimana menurut pendapat Ustaz dan saran untuk saya seorang laki-laki? Ya, ini saya katakan tadi. Itu di Minang. Ya. Kenapa? Karena banyaknya fenomena laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, istrinya meninggal dunia, anaknya diterlantarkan. Ini adalah haram. Si bapak berkewajiban memelihara anaknya. Kalau toh terjadi perceraian antara suami istri yang dalam hubungan mereka melahirkan anak, maka anak itu 100% tanggung jawab bapak.
Ya, seharusnya yang istri ini dia tidak membawa anak, dia tidak memiliki tanggung jawab. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau yang saya berjanji kepada perempuan yang bukan mahram, apa boleh dilanggar? Pertama, apa yang kita janjikan? Kemudian, apakah sudah boleh kita berjanji? Ya. Kalau seandainya apa yang kita janjikan, kemudian itu akan memunculkan fitnah, lebih baik kita hindari. Fitnah lebih diutamakan, menghindari fitnah lebih diutamakan. Silakan. Hah? Israeliat boleh juga. Nah, kisah. Dia jelas putus sanadnya. Ya, putus sanadnya. Boleh jadi itu dapatkan dari semacam dari sebagian dari orang-orang yang masuk Islam, dari orang Nasrani. Ini bagian dari namakan dengan Israeliat. Maka yang dari Israeliat itu Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya bertentangan dengan ajaran agama kita, kita tidak ambil. Kalau ada agama kita menetapkannya, kita ambil. Kalau tidak, kata Nabi SAW, apabila Bani Israel yang menyampaikan, jangan kalian dustai dan jangan kalian percayai. Nah, apa yang disampaikan sekarang itu adalah sesuai dengan ajaran-ajaran kita. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Ya. Ulama mengatakan bahwa batas anak yatim itu sampai baligh. Dia dikatakan anak yatim. Namun di dalam masalah pemeliharaan harta dan memberikan harta dia kepadanya lagi, itu sampai anak tadi mencapai tingkat rushd, yakni sampai tingkat dia bisa mengendalikan atau membelanjakan hartanya dengan baik. Ya. Kalau seandainya dia sudah bisa lebih cerdas memakai hartanya, baru kita berikan. Namun secara hukum anak yatim tadi, ya, ulama mendefinisikan sampai kepada baligh. Kalau setelah baligh, dia dimasukkan kepada orang-orang miskin. Kalau dia kaya, dia dimasukkan kepada sufaha, orang yang kurang cerdas, yang perlu pembimbingan. Ya, SMP misalkan, anak SMP sekarang, anak SMP dan SMA, kasih uang kepada dia habis. Anak yatim begitu juga boleh jadi. Maka kita tidak boleh mengasihkan. Kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa, "Wala tu'tus sufaha amwalakum." Jangan kalian kasihkan orang-orang yang kurang mampu memanage hartanya. Ya, sufaha itu sebenarnya adalah andie, bodoh. Ya, jangan Anda berikan harta itu kepada orang-orang yang bodoh. Nah, jadi artinya dia tidak bisa memanage hartanya dengan baik. Nah, inilah kewajiban di antara kewajiban kaum muslimin dalam memelihara harta anak yatim. Ustaz, perkataan seperti ini, utang ada kamu, untung ada kamu, untung ada ini, dan apakah termasuk perkataan kufur? Itu termasuk kepada syirik kecil. Ya, yang telah kita pelajari dalam kitab Tauhid. Ya, kalaulah tidak, untung anjing menyala malam tadi, kalau tidak balik. Ya, itu adalah syirik kecil. Wallahu a'lam. Di surga nanti Rasulullah akan bersama istrinya dan orang-orang yang mencintainya. Lalu bagaimana dengan hadis tentang jarak antara Rasul dengan orang yang mengayomi anak yatim bagaikan dua jari? Apakah kedekatan hanya untuk sementara atau untuk selama-lamanya? Ya, kalau kita lihat kedekatannya bukan berarti ini bersentuhan terus gitu ya. Bertetanggaan kan dekat. Ya, surganya bertetanggaan.
ya di surganya nanti. Wallahu a'lam. Ya, yang pertama jika seandainya dia memelihara adiknya seibu tidak sebapak, berarti anak yatim, ya, dan dia saudara yang seibu, anak tirinya atau adik saudara tirinya, dia termasuk orang memelihara anak yatim. Jangankan itu, seorang istri, seorang ibu, dia punya anak yang suaminya meninggal dunia, yani artinya bapaknya si anak tadi, suami istri meninggal suaminya, dia punya anak dari suami tadi, ya, dia memelihara anaknya sendiri. Sebenarnya dia sudah memelihara anak yatim. Nah, sekarang kalau seandainya kondisi yang tadi, siapa yang menggantikan bapaknya? Posisi bapaknya adalah keluarga bapak. Keluarga bapak yang bertanggung jawab. Jadi pamannya, ya, saudara bapaknya. Nah, di sini kita sistem adat kita yang berbeda, karena kita digolongkan kepada suku ibu. Makanya kalau di Minang, ya, lebih baik mati bapak daripada mati ibu. Tapi yang lebih baik itu nggak ada yang mati kedua-duanya. Ya, wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.